Ya, jadi menarik ya dengan latar belakang seorang sarjana sejarah lah seperti itu. Terus kemudian Kunto Wijaya itu ingin menyampaikan bahwasanya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu melalui sebuah sastra dan termasuk menyampaikan tentang sejarah-sejarah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti silahkan disampaikan saja. Oke. Dan ini Mas Mustaqim yang ingin saya tanyakan lagi berkaitan dengan tulisan-tulisannya Kunto Wijaya itu apakah memang ditulis sesuai dengan konteks apa yang terjadi saat itu? Misalnya kalau saya membaca sedikit tentang pasar ya itu tidak jauh dari nilai-nilai ataupun tragedi-tragedi yang ada di Indonesia. Ya. Terus kemudian termasuk ya Muslim Tanpa Masjid ini kan yang disoroti adalah ketika era reformasi tadi banyak kalangan muslim muda yang tidak belajar dari pesantren dan masjid tetapi belajar dari kajian-kajian secara kalau sekarang itu modelnya online ya, dari kajian-kajiannya misalkan Hasan Al-Banna, terus kemudian Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, mereka itu mengikuti kajian-kajian itu terus kemudian membuat selebaran-selebaran seperti buletin yang itu sebenarnya tulisannya tidak berdasar. Artinya berdasar di sini adalah rujukan dari kitab tokoh muslim misalkan Al-Ghazali, terus kemudian tokoh filsuf yang lain seperti Al-Farabi dan sebagainya. Ini kan bicara tentang kontekstualisasi sastra ya, yang ditulis oleh beliau ya. Apakah kontekstual atau tidak gitu. Saya kira berbicara tentang kontekstual dalam dunia sastra itu saya kira iya gitu. Karena kan beliau itu berangkatnya dari realita. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa menulis dari bawah itu bisa kita asumsikan bahwa kalau kita ingin menulis itu adalah menulis dari apa yang kita rasakan gitu. Apa yang ada di sekitar kita sesuai dengan definisi sastra ya. Beliau mengatakan bahwa sastra itu adalah bagian dari cerminan masyarakat ataupun kehidupan kita. Ketika kita ingin menulis itu, saya kira itu adalah bagian dari potret. Dan dengan sastra, otomatis kan dari kompleksitas sebuah penceritaan itu kan bisa mengkritik juga, terus bisa memberikan saran juga, kan tidak mungkin kalau sejarah. Iya. Jadi beliau saya kira arif dalam mengambil ngambil medium. Bagi saya medium ya, karena sastra itu juga medium. Dan untuk menghasilkan, bagi saya menghasilkan dampak perubahan yang sangat signifikan itu belum kita ukur dengan kacamata pandangan ya, tapi secara keilmuan kalau kita cek beliau ini ya udah dasar-dasarnya itu sudah jelas paten gitu. Dengan kata lain, saya sebenarnya kalau Mas Fauzi bilang apakah dulu diskusi-diskusi itu meliputi dari buletin-buletin ataupun sebelum diskusi kita menyediakan tulisan-tulisan makalah pendek misalkan, saya acungi jempol juga ya, apakah itu juga tradisi yang dilakukan oleh almarhum Gus Dur juga. Almarhum Gus Dur juga di buku-buku yang buku terakhir kemarin kita bahas itu sebenarnya hasil dari makalah-makalah diskusi kecil yang dikumpulkan jadi satu. Saya kira itu sangat menarik dalam tradisi intelektual kita ya, yang mungkin itu jarang dimiliki oleh sekarang kita temukan gitu. Dalam konteks kecil misalkan kita ngobrol di forum 3-5 orang, kita bahas satu pemikiran barat misalkan, kita kadang tidak ada referensinya, cukup ngobrol aja ngalor ngidul gitu. Tapi beliau itu tidak, beliau itu seperti apa sih yang ingin kita ambil? Oh, kita ngambil dari barat ini, sedangkan kalau kita ngambil dari muslim itu ini, genealoginya itu jelas mas, maksudnya sumber-sumbernya itu sesuai gitu. Kontekstualisasi penceritaan saya kira bisa diakui iya gitu, karena beliau itu sangat kontekstual, sangat juga punya misi kemanusiaan yang sangat luar biasa dalam konteks ini. Makanya di etika profetik itu ada 3 mas. Yang pertama adalah liberalisasi, humanisasi. Yang terakhir itu adalah agamis. Maksudnya agamis ini adalah kalau kita ingin menulis karya sastra itu pertama adalah harus bebas. Iya. Ini sebenarnya di profetik itu juga menyinggung nantinya mengapa Orde Baru ataupun Orde Lama itu membatasi orang-orang berkarya. Terus di bidang tadi kan kebebasan. Terus terkait tentang humanisasi. Humanisasi ini sebenarnya beliau mengatakan di dalam bukunya Profetik itu etika profetik itu bilang bahwa
apa ya, kebebasan, tadi kebebasan gitu ya. Iya. Bicara tentang keadilan gitu. Ini sebenarnya menyinggung tentang pers yang dibatasi pada saat itu. Di era-era Orde Baru, bahkan Orde Baru itu sangat dibatasi, dan beliau itu sangat tidak menerima itu. Dasarnya itu jelas di Al-Quran juga sudah ada bahwa kita ini sebagai manusia bebas. Itu beliau ketika menuliskan esai misalkan, itu juga dimunculkan di dalamnya. Terus dalam konteks bersandar kepada keimanan ini, yaitu adalah bersandar kepada rukun Islam, Mas, yang ada 5 kalau katanya. Ya memang rukun Islam ada 5 ya. Terus di etika profetik itu harus muncul kalau katanya Kunto Wijoyo, misalkan kita ingin menulis puisi, ya udah puisi-puisi yang kiranya bersandar kepada kenabian itu juga harus bersandar kepada rukun Islam. Oke. Tutup ya? Sudah azan maghrib ya. Mungkin dari Mas Mustaqim ini penutup untuk teman-teman online. Iya. 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 Oh, siap. Siap. Ya, terima kasih Mas Ahmad Mustaqim. Iya, terima kasih. Kayaknya kita pernah nggak ya diskusi ini? Belum pernah. Cuma waktu sebelum pandemi memang kita sering ya mendiskusikan apa namanya sastra profetik ini. Dan juga pandemi itu pernah, cuma nggak sastra profetik, sastra pesantren. Oh, sastra pesantren. Sama Rosin gitu. Kita juga menerkamerkan medium apa sastra pesantrennya seperti apa. Iya. Apakah pesantren atau apa ya kan? Iya. Tapi ini sebenarnya juga kan apakah sastra profetik ini pernah didefinisikan oleh Kunto Wijoyo? Iya. Nah, itu yang sudah menjadi pertanyaan saya. Iya. Apakah itu kemudian didefinisikan oleh akademisi atau akademisi sastra ya, atau kritikus sastra? Iya. Kemudian biasanya tulisan-tulisannya Kunto ini masuk pada sastra profetik, atau kemudian tulisannya Benarto ini masuk sastra apa? Oh ya. Tapi yang jelas beberapa saya baca itu misalnya pasal atau yang apa anjing menyerbu kuburan Iya. sebagainya itu menarik gitu kan. Bahwasanya cerita-cerita yang disuguhkan Kunto itu tidak menggurui, tidak ada yang kemudian menyisipkan dalil apa, Iya. ada pesan-pesan itu. Benar kata Mas Ahmad tadi, artinya sastra profetik tapi berlandaskan pada 3 poin. Iya. Naturalisasi, Humanisasi, sama religi. Iya, religi. Ada aspek ya tadi Dalil. kayak novelnya Memang misalnya Asmanadia, Iya. atau yang Tiga Menara, itu kan jelas. Misalnya tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, Iya. atau yang dari cinta, Iya. Rahman, itu kan sangat Menggurui. ada unsur menggurui. Benar. Tapi yang dilakukan Kunto itu kan berbeda. Itu kita akan terbawa bahwasanya orang tidak beragama pun akan melihat itu sesuatu yang baik. Benar. Sama kayak nanti malam kan kita mendiskusikan Akil itu. Iya. Itu jelas bahwasanya kita itu diajak Islam yang bernalar. Benar. Kita itu diajak bernalar. Kita itu menemukan Tuhan itu dari penawaran kita. Baik benar itu kita telah secara objektif. Benar. Ternyata ada sastrawan Indonesia itu yang seperti Kunto menyebutkan apa namanya profetisme atau kenabian itu dengan unsur-unsur bercerita tadi. Iya. Ini sesuatu yang menarik. Mungkin juga Benarto itu masuk profetik atau sufistik, saya juga belum tahu. Iya, Kan ada ya medium-medium Benar-benar ada. masing-masing. Tapi saya kira bagaimana kemudian tantangan hari ini, saya kira atau saya yang tidak mengikuti ya perkembangan sastra, sejauh mana apa namanya murid-murid Kunto Wijoyo lah ya kan, setelah kita bernostalgia ke apa belantara Kunto, kita apa kemudian hari ini ada atau tidak, berapa banyak ya kan, karena kan sastra profetik ini kan mengusik kekuasaan juga kan, ya kan, masih ada keadilan. Karena hari ini kan kita tantangannya kan ya sangat nyata ya kan, karena dengan rezim yang seperti ini gitu kan. Ini menarik. Ya, pertanyaan terakhir tadi ya itu apakah ke depan ada angin segar atau wajah-wajah baru yang kemudian menjadi penerus apa ya istilahnya murid-murid Kunto atau murid-murid Benarto. Kita kan bisa sejak jualan buku mungkin ya. Akan mendalami sastra itu sejak jualan buku mungkin taruhlah 2016. Kan banyak itu kayak misalnya atau sastrawan-sastrawan buku bagus ini. Kan buku profetik. Ini buku bagus Benarto. Iya. Kalau iblis apa itu ya dan sebagainya. Nah, seperti apa Mas Ahmad hari ini sastrawan-sastrawan muda melihat sastra profetik? Apakah sastra hari ini atau
fiksi masih didominasi yang hanya sekedar sastra-sastra yang ya ala katanya lengkap gitu. Iya. Tapi ini kan penting untuk digaungkan Benar, gitu ya. benar. Terlepas memang banyak genre-genre sastra, ada yang kisah itu ya saya kira ya bebas-bebas saja. Iya. Tapi pengimbangnya ini kan ya harus ada gitu kan ya. Apalagi kan masih ada toh fakultas sastra kan masih ada. Ya saya kira itu masalah. Penyarannya sedikit tapi. Iya. Mas Muid ya, Mas Ya, Muiz, langsung. saya mencoba untuk menjawab ya, tapi perlu kita garis bawain juga ya, sastra profetik ini ibarat kata itu adalah pijakan, tidak harus ya. Saya mengatakan tidak harus karena ini adalah pilihan ketika kita ingin menulis gitu. Tapi beliau ini pada karya-karya yang lain, beliau sangat menggaungkan karena itu bersandar kepada agama dan agama itu juga punya peran penting terhadap kebebasan. Itu yang paling perlu kita garis bawain. Terus untuk kedepannya terkait tentang perkembangan sastra, saya kira ini adalah pilihan setiap seorang penulis ya. Kita mau seperti apa, kita mau fokus pada penulisan yang religius atau malah kita lebih netral. Itu saya kira pilihan seorang personal untuk menulis. Terkait tentang menggurin atau tidak, saya kira itu akan muncul ataupun banyak kita berhadapan dengan yang namanya reflektif gitu. Jadi yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo dalam karya-karyanya, khususnya di dalam fiksinya ya, itu reflektif sifatnya. Kita merenung kira-kira ini benar atau tidak dihakimi lah gitu. Baik istilahnya gini, kalau ada orang salah dalam satu tokoh misalkan, itu tidak dihakimi itu adalah kafir misalkan gitu. Dan itu bagian dari kemanusiaan. Manusia itu ya sifatnya salah dan ya patut kita beri tahu misalkan kita sebagai orang dekat gitu. Itu sih yang saya temukan. Untuk kedepannya apakah eksis atau tidak, ini kan pertanyaan yang hampir mirip dengan yang namanya sastra pesantren ya. Iya. Dan ini ingat dengan Danarto ya. Apakah jenis karya-karyanya Danarto ini juga masuk dalam sastra profetik? Dalam kajian-kajian kritik sastra, Danarto seringkali itu dikategorikan absurdis ada. Terus ada yang bilang sufistik juga ada. Dan secara spesifik saya menganggap bahwa tarikan dari sufistik awalnya sebenarnya ini juga kritik kepada sufistik, karya-karya sufistik. Karena apa? Karya-karya sufistik ini sepertinya tidak membumi, bahasanya seperti itu. Itu hanya awang-awang, bisa dikatakan kayak tidak melibatkan urusan. Kalau kita baca puisi misalkan, tapi puisi yang sifatnya itu adalah tidak ada sifat-sifat kemanusiaan misalkan dalam kepribadian atau kelebihan-kelebihan seorang nabi misalkan. Itu dimunculkan. Padahal kita juga harus menyuarakan juga bahwa nabi juga ciptaan Tuhan gitu. Yang pada posisi yang lain beliau memang manusia pilihan gitu. Tapi di luar pilihannya itu juga sebagai sosok ciptaan gitu. Ya namanya ciptaan juga sama dengan kita. Hanya bedanya adalah beliau nabi-nabi itu punya karomah kalau bahasa-bahasa di agama. Di luar karomahnya itu juga punya sisi manusia juga gitu. Ya hidup kalau kita berkaca pada sirah Nabi, ya Nabi Muhammad kalau duduk di pasar ya udah nggak kira bicara tentang agama, ya udah berdagang dan lain-lain lah. Itu kan seringkali yang tidak kita, yang seringkali lepas ya dari pandangan-pandangan orang agama yang kadang itu sangat mengeluh-elukan kita harus sabar. Tapi kan sabar saja itu tidak hanya berhenti di situ, tapi kita harus sabar yang kreatif misalkan. Sabar yang reaktif bukan sabar yang pasif gitu. Itu kan seringkali muncul kan. Kalau kita menerima secara mentah-mentah otomatis sabar. Ya udah sabar kok nerima, tapi nggak mau ngapa-ngapain. Ya itu bagian dari yang ingin disuarakan oleh Prof. Kunto dalam karya-karyanya. Tapi dalam konteks sastra sufisme ataupun profetik, saya menganggap bahwa profetik ini adalah sebuah respon, Mas. Respon baik dalam konteks gerakan-gerakan sosial yang tadi saya sampaikan. Bahkan di dalam buku sastra profetiknya Prof. Kunto itu tadi saya sebutkan ada gerakan sosialis yang juga bersandar kepada Barat.
yang dia berdasar yang namanya liberalisasi antroposentris gitu. Istilahnya kebebasan yang berdasarkan kemanusiaan. Sedangkan kalau Kuntowijoyo itu lebih fokus pada yang namanya liberalisasi teologis. Oh. Bahwa kebebasan kita itu berlandaskan kepada ketuhanan, yaitu karena Tuhan di agama Islam itu ada Allah, yaitu berlandaskan kepada Allah. Iya. Seperti itu. Oke. Dan kalau Mas Muiz bilang ada pernyataan secara khusus atau tidak, saya menuliskan ini. Kuntowijoyo dalam buku profetiknya menuliskan seperti ini. Karya sastra bagi Kuntowijoyo harus memberikan keseimbangan antara sosial dan tema spiritual, antara pribadi diri, persoalan kemanusiaan, dan dengan kesatuan beribadah, antara bersifat dunia dan juga berbicara terkait tentang yang ukhrawi, antara aktivisme dan juga berbicara tentang sejarah. Hal ini yang dikaitkan dengan yang namanya sejarah religius. Dengan kata lain, kita bisa mampu menarik semua hal itu tarikannya kepada agama. Agama itu tidak kurang-kurang ide-ide itu. Iya. Gitu. Dan itu muncul di dalam sebuah karangan sastra. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa dari Mas Ahmad Mustaqim berkaitan dengan sastra profetik dari Prof. Kuntowijoyo. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman semua, bagi Mas Ahmad Mustaqim juga. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan. Semoga kita bisa kembali berdiskusi tadarus pemikiran, tadarus peradaban tentang nilai-nilai keislaman dan pemikiran-pemikiran Islam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.